Tuntutannya pun tak main-main. Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Drama sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani seolah tak pernah kehabisan babak baru. Kamis, 9 Oktober 2025 kemarin, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menjadi sorotan saat Nikita hadir dengan gaya penuh percaya diri, berkacamata hitam, tangan di borgol, dan mengenakan rompi oranye tahanan. Dan yang bikin jadi sorotan, agenda sidang kemarin adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tuntutannya pun tak main-main. Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Selain itu, ada 11 alasan memberatkan yang membuat tuntutan menjadi berat. Di antaranya, perbuatan terdakwa merusak nama baik dan merugikan orang lain. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan. Terdakwa tak bersikap sopan di sidang hingga tak menghargai jalannya sidang dan bahkan berbelit-belit juga tak mengakui kesalahan. Dan yang terakhir, terdakwa sudah pernah dihukum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan. Terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit di persidangan. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa sudah pernah dihukum. Terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan. Berikutnya, bukan Nikita jika tak membuat sensasi. Usai mendengar tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Bukannya tertekan, Nikita justru berdiri dan langsung berjoget di ruang sidang. Lalu menyalami para pendukungnya sambil tersenyum lebar di depan para awak media. Tak hanya itu, ia juga masih sempat berfoto bersama tim kuasa hukumnya, tetap dengan kacamata hitamnya. Ami semangat. Ami gimana Ami 11 tahun tuntutannya Ami. Dan dalam pernyataannya, usai sidang Nikita Mirzani kembali melontarkan komentar tak gentar. Ia tegas menyebut suka-suka jaksa ingin menuntut dirinya berapa tahun. Nikita bahkan menilai bahwa tuntutan yang dijatuhkan kepadanya dianggap tidak masuk akal dan jaksa mengarang. Ia menuding bahwa ada bagian tuntutan yang ditambah, bahkan menyindir keras bahwa hukuman untuk dirinya justru lebih berat dibanding para koruptor. Menurut Nikita, hal itu terasa janggal dan tidak adil. Dan dengan nada menantang, Nikita pun menegaskan bahwa dirinya akan membalas lewat pledoi pada agenda persidangan di minggu depan. Tuntutannya 11 tahun nggak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan, tuntutan dari jaksa berhak menuntut suka-suka dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut-nuntut lagi ya kan, nanti tinggal bagian saya. Lucu aja gitu hukum di Indonesia, kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Kamu kan tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan, dia udahlah.
bukan JPU teman-teman. Ya udah nikmatin aja yang ada di sosial media. 11 tahun katanya. Udah enjoy. Kiri, kanan, depan, belakang. Mau makan nggak nelen-nelen dari tadi. Kalian udah pada habis semua. Makan dulu, Pak. Sabar ya, Mbak. Dari Nikita Mirzani yang dituntut 11 tahun penjara, kita beralih ke Asanti akhirnya buka suara usai mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa ramai menuding dan melaporkannya ke polisi. Asanti dengan tegas membantah semua tuduhan, mulai dari perampasan aset hingga intimidasi, dan menyebut semua yang dituduhkan kepadanya adalah hal keji yang tak mungkin ia lakukan. Asanti kemudian membeberkan kronologi awal kasus, bermula dari hilangnya uang 800 juta, disusul 500 juta rupiah dari satu rekening milik perusahaan. Ia bahkan sempat menaruh curiga pada sang suami, Anang Hermansyah, karena seluruh transaksi menggunakan tanda tangannya hingga keduanya sempat berselisih. Namun akhirnya diketahui uang tersebut justru digunakan oleh Ayu untuk kebutuhan pribadi dan perawatan mewah. Dalam preskon kemarin, Ashanti mengaku sempat bertanya pada Ayu, dan suami Ayu disebut menangis mengaku bersalah, bahkan menawarkan sertifikat rumah sebagai ganti rugi. Ashanti menegaskan tidak ada intimidasi seperti yang dituduhkan. Kini Ashanti berharap kasus ini segera diproses dan Ayu pun secepatnya ditetapkan sebagai tersangka. Pada bulan Mei, habis Lebaran ini lebih tepatnya, ada uang di satu rekening tiba-tiba lenyap 800 juta. Habis 800 juta, 2 bulan setelahnya 500 juta. Dia menuduh bahwa Mas Haris sama Bunda yang ngambil tuh Mas Anang uangnya katanya. Atas perintah Mas Anang. Ada selisih uang. Ada atas perintah Mas Anang. Akhirnya hari kebesokannya, jadi ada 3 hari jeda. Terus aku bilang, Riz, ini yang salah siapa ya? Apa bener Mas Anang yang ngambil? Tapi Mas Anang tanda tangan Mas Anang. Mas Haris di situ bilang, Bun, Mas Anang ngapain mau ngambil uang dia sendiri, terus dipakai buat sendiri? Aku bilang, aku masih seuzon. Tapi juga kalau nuduh suami juga, ya saat itu saya bingung banget lah. Mas Haris telepon, Bun udah ketahuan malingnya. Untung kan Bunda nggak ngamuk ke Bapak. Dia cuma diam, tidak menangis, tidak ada setetes air mata pun, tidak ada penyesalan apapun. Buat apa uangnya, Mbak? Suaminya ngeraung-raung lah ke Mas Haris. Iya, suaminya Mas Haris. Ini kan salah saya juga, ya kan, selaku suami. Ya. Ayo Mas, saya insya Allah beritikad baik untuk akan menggantikan yang diambil sama istri saya. Saya punya sertifikat rumah yang ada di rumah, ya kan? Ayo Mas, jangan dilaporkan Mas. Saya komitmen, saya bertanggung jawab Mas untuk bertanggung jawab istri saya. Langkah tegasnya kan dari 1 laporan sekarang jadi 4 laporan di 4 tempat yang berbeda. Tapi proses hukum untuk kali ini saya rasa saya nggak bisa cabut. Bahkan minta maaf Mbak Ayu, saya laporinnya di beberapa tempat lagi dengan hal yang berbeda. Sebelumnya, pada Rabu kemarin, Ayu kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan atas laporannya. Yang kemudian menjadi sorotan publik adalah pernyataannya yang menyebut adanya syarat damai. Ayu menegaskan, perdamaian baru bisa terjadi jika Ashanti memecat 3 karyawannya yang disebut telah mengintimidasi dan mendatanginya tengah malam, serta merampas sejumlah aset miliknya, mulai dari mobil, surat rumah, laptop, hingga handphone. Kami akan telusuri jauh lebih dalam lagi siapa aktor di balik ini semua. Apakah ini atas inisiatif Saudara Haris sendiri-kah atau diperintahkan-kah? Terus kalau memang iya, itu sekarang apa yang diambil sama Haris ada di mana? Dalam penguasaan siapa? Siapa yang menguasai barang tersebut? Kalau pintu damai sih terbuka, tapi ya kita lihat aja lah nanti gimana. Salah satunya ya ada beberapa orang yang harus keluar ya dari situ ya.
saya pecatlah mereka-mereka ini nih. Pecatlah mereka-mereka ini nih. Bertubi-tubi ujian datang menghampiri Ashanti di penghujung tahun 2025 ini. Di tengah perjuangannya melawan insomnia yang memaksanya sampai menjalani terapi tidur, satu persatu masalah silih berganti datang. Mulai dari kasus mafia tanah, toko kuenya sempat tutup, hingga kini harus menghadapi persoalan hukum dengan mantan karyawannya. Namun di balik semua itu, Ashanti tetap berusaha tegar. Di sela badai yang menghampiri, ia masih fokus menyelesaikan disertasi S3-nya. Tahun yang berat bagi seorang istri, ibu, sekaligus perempuan yang terus belajar kuat di tengah gelombang ujian hidup. Ya kan orang hidup pasti punya cobaan. Ada yang cobaannya kelihatan, ada yang enggak. Sebenarnya cobaan itu juga banyak juga. Ya orang lain juga pasti sama-sama begini. Cuma kalau yang ini kan rada-rada ekstrim karena beliau sendiri yang mengekspos dirinya dan kayaknya happy gitu untuk udah tampil di mana-mana gitu.